Setiap aku melihatnya, aku terinspirasi. Setiap aku memperhatikannya, aku jadi bersyukur, tersenyum melihat kehidupan ini. Lebah, mereka tidak pernah mengeluh, selalu semangat, rajin, dan tidak kenal lelah, tidak pula kenal waktu. Setiap hari mereka selalu bekerja, mengumpulkan madu untuk keluarganya, mengikuti sang ratu atau putri. Lebah, tetaplah bersama bunga, karena dengan bunga lah engkau bisa hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertanggal 14 Januari 2021. Di video kali ini saya akan memperlihatkan lokasi kedua saya untuk budidaya lebah madu. Namun mengingat lokasinya masih acak-acakan, jadi sebaiknya saya sharing dulu. Yang pertama kali yang harus kita pahami untuk budidaya lebah madu agar sukses dalam memelihara lebah, yaitu sebagai tahapan untuk para pemula khususnya seperti saya. Tahapan pertama, memulai dari mana dulu? Menurut pengalaman saya pribadi, pertama kali yang harus dipelajari sebelum ke Apis cerana dan dorsata yaitu trigona. Lebah ini cenderung sangat mudah dibudidayakan. Dari mulai tidak kabur, kemudian madunya selalu ada walaupun sedikit, nanti diakali, tinggal memperbanyak koloni. Yang ketiga, lebah ini paling mudah dikerjakan. Misalnya dari kebetahan atau lebah ini tidak kabur. Kita mengumpulkan lebah trigona 1, 2, 3 itu sampai kapanpun akan menjadi 3. Diakalinya nanti tinggal kita pecah koloni sebelum koloni tersebut berpisah sendiri menjadi 2. Selanjutnya saat panen juga sangat mudah, tinggal kita mengakali jenis kandangnya seperti apa agar kita mudah nanti untuk melakukan proses panen. Pelajari dulu lebah trigona sampai matang, sampai banyak, dan sampai menghasilkan. Lanjut yang kedua yaitu lebah Apis cerana. Saya mengelompokkan lebah Apis cerana ke tahap 2 karena lebah ini cenderung lebih rumit dari proses pengerjaannya, dari proses budidayanya. Diawali dari pemindahan. Kalau seandainya lebah tersebut atau Apis cerana hasil dari pemindahan, lebah ini susah betahnya. Ini jadi pemikiran atau jadi usaha yang lumayan menguras waktu dan pikiran saat membuat lebah Apis cerana ini betah di kotak yang kita sediakan. Tahap kedua, tahap perawatan. Sebulan sekali minimalnya atau maksimalnya kita harus mengecek kandang lebahnya untuk memastikan ratu masih aktif bertelur, untuk memastikan kandang bersih, dan untuk memastikan nanti kalau ada sel calon ratu itu harus kita bereskan. Dalam arti kalau lebah yang pertama koloni ratu yang pertama itu masih aktif bertelur, diakalinya kita bisa membuat pecahan koloni atau membuat koloninya kabur atau membuang sel ratunya. Penting kita perhatikan. Di sisi lain, saat pengecekan koloni, lebah ini cenderung menyengat. Tahu sendiri gimana sengatan Apis cerana. Diakalinya dengan memakai baju pelindung seperti yang saya pakai di video sebelumnya. Dan tahap ketiga yaitu tahap kita main lebah Apis dorsata. Saya mengelompokkan Apis dorsata ke tahap 3 karena dari mulai tantangannya, pencarian atau perburuannya memiliki resiko yang lumayan membahayakan. Bukan soal kena sengatan, tapi Apis dorsata ini kalau tidak dibimbing oleh ahlinya, saya mengelompokkan lebah Apis dorsata ini ke tahap 3 karena nanti berurusan dengan lokasi-lokasi yang sangat luas, bukan hanya satu lokasi seperti budidaya Apis cerana dan trigona. Lebah Apis dorsata ini skupnya sangat luas. Lebih jelasnya kalian bisa tanya ke Ali langsung bagaimana pengalaman dia dari SD sampai sekarang berburu Apis dorsata. Kesimpulannya di sini teman-teman pemula khususnya, mau pemula kayak mau yang sudah biasa atau sudah banyak tahu tentang perlebahan, mulai lagi dari tahap pertama yaitu membudidayakan lebah trigona sebanyak-banyaknya. Saya akan memberikan kunci bagaimana sukses untuk budidaya lebah khusus trigona, nanti Apis cerana. Kuncinya adalah memperbanyak koloni. Catat ini,
Madu trigona meskipun sedikit, tapi kalau koloninya banyak, kalau kandangnya banyak, nanti bisa diakali saat panen, bisa dikumpulkan untuk nantinya menghasilkan akumulasi madu yang bisa atau layak dijual. Sama halnya untuk apis cerana, kuncinya sama, yaitu mengumpulkan atau memperbanyak koloni. Dalam arti di situ kita tidak bisa memaksa mengumpulkan lebih banyak koloni lebah madu apis cerana ke satu tempat karena ada triknya berhubungan dengan vegetasi. Rintangan yang kedua di apis cerana ini bukan soal susah mengumpulkan koloninya, tapi saat berkumpul di lokasi yang kita sediakan, apis cerana tidak mudah betah. Kalau ayam dikurung 3 hari sudah betah, kalau lebah apis cerana belum tentu. Yang terakhir, sharing dari saya, hal-hal yang harus kita pelajari dalam usaha budidaya lebah madu. Yang pertama, si beekeeper wajib memahami pertanian. Di pertanian yang pertama kita harus paham bagaimana menyuburkan tanah. Tujuannya nanti supaya tanaman-tanaman vegetasi lebah yang kita tanam subur dan menghasilkan banyak bunga. Yang kedua, kita atau beekeeper wajib paham tentang penanaman, pertanian. Karena bagaimana tanaman yang kita tanam menghasilkan bunga yang banyak kalau seputar pertanian, penanaman, pemupukan tidak paham. Dua hal tersebut wajib dipelajari oleh seorang beekeeper. Yang ketiga yaitu kayu. Kayu harus kita pelajari, kenapa? Karena berkaitan dengan kandang lebah. Dari mana kita mencari papan yang murah, bagaimana cara membuatnya, nanti untuk mengurangi kos saat pembuatan kandang lebah. Karena mindsetnya kandang lebah itu bukan untuk 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun, tapi untuk selamanya. Jadi harus matang dalam pembuatan kotak budidaya lebah madu. Yang selanjutnya sangat jelas, seorang beekeeper harus paham seputar kehidupan lebah madu. Mindsetnya jangan sampai kita memaksa lebah untuk mengikuti keinginan kita, tapi manusianya atau beekeepernya harus mengikuti bagaimana keinginan lebah. Lebah maunya seperti apa, di tempat yang seperti apa, lingkungan, cuaca, dan lain-lain. Itu beekeeper harus mengikuti. Jangan sampai membuat lebah atau memaksa lebah mengikuti keinginan manusianya. Selanjutnya, biar tidak silau, saya tutup dulu. Untuk video penutupan, mari kita lihat lokasi kedua untuk budidaya lebah madu yang saya tempati. Kotak pertama ini Ihsan Gagak. Bukan saya yang nulis, ini pemburunya yang nulis, Pak Ade dari Sumedang. Kotaknya biar tidak dijual katanya. Gagak itu untuk jenis trigona itama, bahasa Sundanya gagak, karena si lebahnya besar-besar dan hitam-hitam dinamai gagak. Untuk toppingnya sendiri, lebahnya belum naik ke topping karena baru 4 harian saya pasang topping. Kemarin dicek telurnya masih sebatas tengah di sini, jadi belum naik ke atasnya. Kalau belum naik ke atas, otomatis lebah belum mau naik ke topping. Untuk lokasinya belum 100% rapih. Yang kedua, kalian jangan meniru topping saya karena kecelakaan dari tukang mebel. Itu terlalu besar. Ukuran idealnya cukuplah 7 cm atau 5 cm untuk tinggi toppingnya. Kalau itu kebesaran, mau nyimpan madu berapa puluh itu nggak bakalan sampai. Kalaupun sampai itu dalam jangka waktu yang sangat lama. Kemudian untuk proses panennya nanti agak sulit kalau kebesaran seperti itu. Tidak meres, kalah jengket. Aduh. Sebelum ke vegetasi yang akan saya siapkan untuk lebah madu di sini, mari kita lihat-lihat jenis lebah madu ada di sini. Sama, ini jenis itama, belum saya kasih topping karena telurnya masih di pertengahan. Nanti kalau sudah matang baru dikasih topping. Biarkanlah pada sedang bekerja. Sebelahnya ada jenis dress cherry. Si dress cherry ini membuat corong seperti trompet. Kata orang Sumedang ini tuh trompet. Koloninya seperti lepisep, cuman agak besar, dan ini sangat agresif. Kalau diganggu bukannya kita nggak mau digigit, tapi lebah ini nih kalau menggigit sampai nyawanya hilang. Kasihan untuk koloninya. Dan sebelahnya ada si trigona kuning atau jenis Sarwakensis. Ini saya lupa bibitnya dari mana. Untuk sekarang mungkin saya lebih memperlihatkan lokasi kedua saya karena sama, saya juga sedang berjuang.